Mas Dinar, kalau kamu masuk masa prapaskah, pertobatan, puasa dan pantang, apa yang kamu rasakan? Bingung. Beberapa anak muda pada saat masuk masa prapaskah berkata apa? Ya sedih deh, nggak boleh banyak main, harus ngurangin kesenangan, harus banyak berdoa, uang saku dikurangin untuk nanti bersedekah APP. Nggak boleh cari yang hauce-hauce, harus ngurangin makanan, repot. Betul? Tapi ada juga beberapa ibu-ibu yang mengatakan, yes, puasa dan pantang lagi. Ini saatnya diet lagi. Supaya bentuk badanku menjadi lebih jelas lagi daripada sekarang. Lumayan masa puasa dan pantang itu adalah apa? Melatih diri, berpuasa dan pantang, membentuk badan dan mencari berkah dari Tuhan. Namun mari kita lihat apa yang dikatakan kitab suci tentang puasa. Tadi kita dengar, puasa yang identik dengan menangis dan mengaduh adalah cara manusia untuk mengadakan perdamaian dengan Tuhan. Berdamai. Cara manusia untuk mengungkapkan penyesalan atas dosa dan kesalahan. Dan pengungkapan penyesalan ini akan mendatangkan belas kasih dan pertolongan Tuhan. Poin pentingnya adalah apa? Pertobatan. Maka tadi Yesus berkata bahwa memberi sedekah, berdoa, berpuasa itu adalah caranya. Jadi bukan yang penting tindakannya yang menghasilkan pujian, wah hebat ya gitu ya. Saya ingat waktu di Biara, ada seorang teman saya berkata, wah ini Rabu Abu, kita puasa loh. Dan saya dengan tenang menjawab, silahkan Anda puasa, saya enggak. Kok gitu? Kamu kan dekat dengan Tuhan, saya masih jauh dengan Tuhan gitu ya. Jadi seolah-olah kita mengedepankan apa? Bentuknya. Lupa yang intinya adalah apa? Pertobatan. Jadi kalau Anda berpuasa dan bersedekah, bahkan berdoa menjadi sebuah kesombongan, I think it's better don't do it. Karena di dalam hidup rohani, kita melatih hidup rohani bukan untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang sombong. Justru untuk pertobatan. Karena Bapak Paus Fransiskus berkata, hanya pertobatanlah yang membuat orang bisa merasakan lagi kemurahan hati Tuhan. Orang sombong tidak akan pernah mengalami dan merasakan kemurahan hati Allah. Jadi memang pertobatan adalah syarat mutlak. Kenapa? Karena dengan pertobatan ada dua hal. Pertama, manusia merendahkan hati. Jadi orang bertobat itu mengakui, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Bukan kau salah, kau gak benar, kau gak beres, gue dikit doang. Bukan. Jadi di dalam pertobatan kita menjadi orang rendah hati. Maka bila kau berpuasa, berdoa, memberi sedekah, membuat engkau semakin rendah hati, lakukan. Tetapi pada saat itu membuat engkau menjadi sombong, berhentilah. Yang kedua, di dalam pertobatan adalah harus terjadi perubahan sikap, tindakan.
Tidak cukup dengan berkata, "Ma, sorry. Pa, maaf. Romo, saya salah." Nggak cukup, bro. You must change your style of love. Jadi kehidupan, style of life-nya yang tadinya cari ketenangan, kesenangan, dan kekenyangan. Justru di dalam pertobatan kita hidup dalam kasih. Apa artinya hidup dalam kasih? Kita berani setia dalam berkorban. Orang lain harus selalu menjadi pertama bagi saya. Itulah pertobatan.